Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah, rahmat dan karunia-Nya kita semua pada kesempatan saat ini masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas. Ya, mudah-mudahan semua aktivitas yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal soleh kita yang senantiasa menyelamatkan kita pada hari pembalasan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa pada para sahabat, para tabiin, atba'ut tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di dalam bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum sebagaimana yang sudah kita mafhum ya perintah Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 ya 182 itu. Ini merupakan bagian ya daripada rukun Islam ya, saum itu bagian daripada rukun Islam. Jadi sudah mafhum bahwasannya yang beragama Islam, yang memeluk Islam sudah tahu ya dari kecil juga bahwa syariat puasa ini ialah hukumnya wajib. Nah, sebelum ke sana mungkin saya mau mengingatkan barangkali kita masih punya hutang saum di tahun lalu ya, terkhusus mungkin bagi perempuan nih ya, terutama bagi perempuan yang memang suka datang bulan ya, itu saya mengingatkan silahkan untuk segera mengkodok mumpung masih ada waktu. Kemudian diantaranya lagi ada masih perempuan ya yang menyusui ya, yang lagi hamil mungkin ya ketika puasa di tahun lalu, maka itu bisa secepatnya ya itu dibayarkan fidyah ya, dibilang fidyah, yaitu fidyah itu 1 hari saum fidyahnya itu 1 mud ya, atau 1 mud itu kalau dalam ukuran beras ya, karena makanan pokok orang Indonesia terkhusus ini adalah beras, jadi ukurannya 1 mud kalau beras itu yaitu 6,7 ons ya. Itu. Apakah boleh dengan uang? Ya silakan, itu tinggal diuangkan saja ya, dihitung saja. Beras kalau dengan timbangan 6,7 ons atau kalau kata orang Sunda mah tilu cangkir ya, atau 3/4 liter. Nah itu ya. Itu dalam 1 hari kita puasa. Jadi fidyahnya 1 mud ya yang harus dibayarkan, dan itu harus diberikan kepada yang berhak ya, yang berhak menerimanya, atau fakir miskin ya, kalau disampaikan dalam hadis itu harus diberikan kepada fakir miskin ya. Jadi kita tinggal menghitung saja berapa hari, misalkan ibu full 1 bulan ya, ibu-ibu yang sedang menyusui meninggalkan saum atau tidak melaksanakan saum Ramadan, ya maka tinggal dihitung saja berarti ya per harinya itu 1 mud ya. Nah itu hanya mengingatkan saja mungkin ya. Nah untuk selanjutnya untuk masuk ke bulan Ramadan ini dan kita diwajibkan untuk berpuasa, kita sudah mafhum bahwa sebelum kita beramal itu kita harus menyiapkan dulu ilmunya ya, karena wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu
Ini hadis ya, redaksi hadis ini dilanjutkan oleh Syekh Ahmad bin Ruslan dalam kitab fikih Az-Zubad ya. Bahkan beliau dibuatkan syairan itu. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Ya. Wa kullu man, dan siapapun ya, siapapun ini orang yang bermaksud untuk melakukan suatu bentuk amaliyah ibadah, dan ibadah apapun, baik itu bersifat sosial maupun ibadah yang mahdoh atau bersifat ritual ya, tetap awalnya kita harus mengetahui dulu ilmunya atau dasar ilmunya mana. Kita sudah mafhum bahwa dasar ilmu dalam Islam itu ialah Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis ya, harus tahu dulu. Nah, itu. Dan perintah puasa ini bahkan Allah Subhanahu wa taala langsung menyampaikan ya di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, saum itu kalau bahasa Indonesia itu adalah puasa. Ya, kalau dilihat dari segi bahasa, ya, saum atau siam ini bahasa Arab, ya, itu yang maknanya yaitu al-imsak. Ya, jadi menahan, ya, saum ini. Jadi siam atau saum ini artinya al-imsak, menahan. Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, saum itu ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, di subuh sampai maghrib ya, seperti itu. Itu yang namanya ibadah puasa. Dan ibadah puasa ini ya terkurung dengan yang namanya kaifiyat atau syarat rukun tertentu yang memang sudah diatur dalam kajian-kajian ilmu fikih. Ya, di antaranya itu hal-hal yang termasuk rukun puasa. Ya, kita harus mengetahui dulu ya rukun puasa ya. Di antaranya yaitu yang pertama adalah berniat ya. Nah, ini ikhtilaf ulama ya dalam hal niat ini. Biasalah kalau masalah fikih itu selalu ada khilafiyah ya. Tapi pada intinya memang niat harus ada dalam segala hal ibadah. Karena Rasulullah SAW sudah sampaikan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu amal ibadah itu sahnya itu tergantung daripada niatnya ya. Niat itu boleh dikatakan motivasi atau latar belakangnya apalah gitu ya amal kita itu. Nah, itu termasuk saum ini ya, karena saum ini termasuk daripada ibadah ya. Jadi tidak terlepas ya daripada niat. Jadi niatkan. Pada intinya niat itu ya jelas harus lillahi ta'ala ya, harus lillahi ta'ala. Bahkan puasa ini kan ibadah hamba yang langsung diaku oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diakui olehnya. Itu as-saumu li wa ana ajzi bihi ya. Saum itu untukku kata Allah ya. Saum itu untukku, punyaku kata Allah ya. Wa ana ajzi, dan aku yang akan membalas ya hamba yang melaksanakan saum ini ya. Itu yang luar biasanya itu kan ibadah saum itu di sana ya. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang mengaku sendiri ya bahwa dialah yang pemilik ibadah saum tersebut. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua ya dari rukun puasa tersebut ialah
menahan diri kita dari hal-hal atau dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, itu sebetulnya pendapat para ulama itu banyak ya yang menerangkan rukun puasa tersebut, gitu ya. Tapi setelah saya kaji, gitu kan, ternyata ya secara globalnya sih itu ya. Jadi terbentuk atau terhitung daripada dua saja ya untuk rukun puasa. Kemudian yang selanjutnya ya, setelah kita mengetahui rukun puasa ya, kemudian kita wajib juga mengetahui syarat ya. Itu syarat. Apa itu syarat ya? Kalau dalam ilmu fikih yang namanya syarat itu ialah ma wajaba wastamarro. Segala sesuatu yang memang harus ada ketika kita melakukan salah satu ibadah ya. Jadi kalau tidak ada syarat berarti tidak sah ibadah ya. Kalau ada syaratnya ya insya Allah ibadah tersebut terhitung sah ya. Sah dan tidak standarnya itu ilmu fikih ya, kalau dalam haliyah ibadah gitu kan, dan muamalah itu standarnya adalah ilmu fikih begitu. Kalau diterima dan tidak, nah itu bukan urusan kita ya. Kita tidak bisa memprediksi seseorang diterima atau tidak ibadahnya, atau saya sendiri ibadah saya diterima atau tidak, itu tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi spesial ya untuk ibadah saum ini ya, saum Ramadan ini, itu Allah Subhanahu wa taala sudah langsung menginformasikan ya, beliau akui langsung bahwa ibadah saum punya aku, kata Allah ya. Sudah seperti itu, dan aku yang akan membalas atau memberikan ganjaran terhadap orang yang melaksanakan saum tersebut. Makanya terusus ya, saya kalau melihat seseorang yang memang dia mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, tapi dengan sengaja ya, dengan sengaja meninggalkan ibadah puasa tersebut, bahkan tidak punya rasa malu ya, makan di depan orang lain gitu kan, pagi-pagi sudah ninyuh kopi padahal mah jag-jag gitu kan. Nah itu saya miris sekali gitu kan, di mana letak keimanannya gitu kan ya. Jadi dia itu tidak merasa terpanggil dengan ayat yang tadi. Itu perlu dipertanyakan imannya bagaimana ya orang yang seperti itu, yang padahal ibadah saum ini hanya 1 bulan dalam setahun. Jadi meureun panggih deui teh nya di tahun berikutnya gitu. Jadi yang tahun ini ibadah puasa saum, yang tahun ini itu sia-sia ya, sia-sia. Nah itu. Nah, tadi kembali kepada syarat ya. Itu. Syarat saum ini. Syarat sah puasa yang pertama yaitu Islam ya. Memang perintah saum ini kan salah satu daripada rukun Islam. Jadi syaratnya memang yang pertama harus Islam. Jadi kumaha cenah Ustad upami Kristen gitu nya, atau agama-agama nu lain ngalaksanakeun saum, ya silahkan saja gitu kan. Silahkan saja mau saum. Tapi kalau saumnya itu mungkin bukan yang dimaksud dengan saum ya dalam Islam mungkin, padahal sama-sama mengosongkan perut gitu kan, tidak minum ya, itu bahkan menghindari segala sesuatu yang membatalkan saum gitu kan. Tapi ya tadi ya, syarat yang pertama belum terpenuhi ya, dia itu belum masuk dalam agama Islam itu. Maka ya itu mungkin jadi apa ya, sia-sia saja gitu kan, karena memang syaratnya memang harus beragama Islam. Yang kedua yaitu balik ya, syarat saum itu balik itu kalau ukuran laki-laki itu minimal 15 tahun ya, umumnya 15 tahun, atau itu kan 9 tahun bagi perempuan sudah haid ya, sudah menstruasi ya.
berarti itu sudah balighah ya kalau perempuan. Atau yang lainnya, ciri baligh itu diantaranya yaitu ihtilam. Ihtilam itu bermimpi, mimpi apa ya, berhubungan suami istri lah kayak gitu dalam tanda kutip ya. Tuh ihtilam berarti seseorang itu sudah baligh. Itu syarat yang kedua melaksanakan ibadah saum. Kemudian yang ketiga yaitu berakal. Ya. Jadi orang yang tidak berakal ya, atau anak kecil bahkan ya, itu akalnya belum sempurna, maka itu tidak diwajibkan untuk saum. Maaf, orang yang gila itu kan, itu tidak wajib berpuasa. Gitu. Karena Rasulullah SAW pun telah menyampaikan rufi'al qalamu an salasatin. Ya, diangkat kolam ya, catatan amal itu bagi 3 golongan ya. Yang pertama asobiyu, anak kecil ya, yang belum baligh, itu tidak dicatat amaliyahnya. Yang kedua wal majnun, orang gila. Kemudian yang ketiga an-naimu, yaitu orang yang sedang tidur ya. Itu amalnya tidak dituliskan ya. Tuh. Selanjutnya yaitu berakal. Udah ya tadi berakal. Selanjutnya yang keempat yaitu mukim, atau sedang dalam keadaan tidak bepergian ya. Mukim jadi cicing di kampung sorangan gitu ya, atau diam di tempat domisili gitu kan. Itu jadi syarat wajib. Maka ketika orang yang sedang bepergian, maka ya gugur syaratnya. Ya, boleh dia itu membatalkan saumnya, mengambil rukhsah ya. Itu. Selanjutnya yaitu yang kelima, suci dari haid dan nifas ya. Ini bagi perempuan, suci dari haid dan nifas. Tuh. Yang keenam yaitu mampu berpuasa ya. Jadi orang yang memang sudah tua, sudah apalah katakan kata orang Sunda udah pikun itu kan, maka itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang terakhir ini ada lagi ya, yang terakhir yaitu niat ya. Itu mungkin syarat sah puasa ya. Mungkin kita sudah mafhum ya, tapi insya Allah mungkin di antara kita ada yang belum tahu itu kan. Insya Allah sekarang jadi tahu itu. Mudah-mudahan kita semua dapat memenuhi syarat-syarat ibadah saum tersebut ya, sebelum kita melakukan. Mungkin itu saja untuk pertemuan ini ya. Mudah-mudahan besar manfaat dan kita dapat melaksanakan ibadah saum dengan penuh keikhlasan. Billahi fi sabil haq, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.